I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat malam, perkenalkan nama saya Renat Kusego dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4. Malam ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pemuda atau mahasiswa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS ilmu kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas pengaruh politik terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pengaruh politik itu bisa mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia karena politik itu sangat besar dan sangat luas sekali dampaknya. Jadi makanya politik itu bisa mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia karena setiap gantinya pemerintahan maka akan berubah kurikulumnya untuk menyesuaikan zaman yang modern. Pada malam ini kita bersama teman kita, silakan perkenalkan diri Pak. Baik, perkenalkan nama saya Yudi, saya mahasiswa STMP Persamaan Kultural Sekitar. Saya semester 4 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nanti langsung ke pertanyaannya. Yang pertama itu, mengapa politik dianggap berpengaruh terhadap sistem pendidikan? Ya, kita dapat melihat kenapa sistem politik berpengaruh sekali dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan tentunya memerlukan politik. Sebab namanya kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa memberikan suara atau pendapat di dalam secara pribadi dalam kehidupan kita. Contoh, di dalam saat pemilihan umum, di situ kita harus mengeluarkan pendapat, memiliki demokrasi di dalam kita sebagai pribadi, bagaimana kita mengeluarkan pendapat. Nah, di dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Apa yang harus disangkutkan di dalam kepribadian kita? Saya merasa bahwa politik ataupun di dalam dunia pendidikan ini sangat terpengaruh di dalam pendidikan. Mengapa demikian? Karena di dalam pendidikan ini termasuk dalam suatu bagaimana seorang siswa memberikan pikiran, pendapat yang ada di dalam diri masing-masing mahasiswa ataupun siswa. Nah, di situ terdapat sesuatu yang dapat disimpulkan bahwa siswa itu berhak untuk berpolitik ataupun mengeluarkan pendapat ide-ide yang ada dalam kepribadian seseorang mahasiswa. Oke, kita langsung yang kedua. Mengapa seringkali pelaku politik selalu memiliki sifat yang buruk, padahal mereka sendiri lahir dari orang yang berpendidikan? Artinya bahwa seperti yang kita lihat sekarang ini, ada yang korupsi dan sebagainya, hukum dan sebagainya juga dipengaruhi oleh orang-orang politik itu tadi. Jadi bagaimana sih kalian itu semua bisa terjadi? Nah, kemudian kenapa sih mereka melakukan hal itu? Bukankah mereka itu lahir dari orang-orang yang dulunya berpendidikan yang baik? Ya, betul sekali ya. Kenapa saya mengatakan itu? Orang yang berpolitik bukan orang sembarang. Mereka memiliki gelar semua, S1, S2 sampai S3. Itu bukan orang sembarang. Tetapi mengapa mereka melakukan hal yang tidak baik? Menurut saya secara pribadi tidak baik. Kenapa? Karena mereka korupsi. Secara tidak langsung mereka melakukan suatu kejahatan tanpa mereka sadari. Nah, mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena setiap orang pasti menginginkan yang namanya keuntungan. Di dalam keuntungan itulah mereka melakukan sesuatu hal yang tidak dapat mereka pikirkan. Sebab apa yang mereka perbuat sebenarnya hal itu tidak baik. Nah, orang yang berpendidikan, mereka melakukan korupsi sebab mereka memiliki pemikiran, pemandangan. Oh, saya kedepannya harus begini-gini. Karena secara logika kita berpikir begini. Dalam kehidupan kita tentunya ingin mengangkat derajat kita. Nah, yang awalnya tidak ada, kita akan menjadi ada. Contoh, seandainya di dalam perdesaan ya, ada pemilihan pencalonan kades. Orang berebut untuk mencalon menjadi seorang kades. Mengapa? Kita melihat dari
anggaran yang ada dalam pemerintah. Contohnya anggaran dana desa itu bukan sedikit loh, keuntungan itu sangat besar. Kita melihat perkembangan di desa-desa itu sangat jelas. Nah, bagaimana seseorang ingin berusaha menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang yang memiliki jabatan. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah mereka duduk jadi apa yang mereka inginkan, tapi mereka melakukan hal yang mungkin menurut kita itu tidak bagus. Contoh, korupsi itu banyak terjadi. Sampai saat ini itu banyak yang terjadi di dalam masyarakat, pedesaan, dimanapun berada, kabupaten, terlebih di dalam dunia pendidikan. Itu sangat terjadi, sering terjadi. Nah, tetapi dalam kita dapat melihat situasi ini itu menjadi suatu pelajaran kita, di mana kita menjadi seorang pendidik agar kita menjadi orang yang mungkin dapat membangun, memberikan yang terbaik terhadap diri kita sendiri, keluarga, terlebih masyarakat. Artinya bahwa mereka itu tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Betul, tidak puas apa yang mereka miliki. Baik, yang selanjutnya, mengapa pendidikan belum mampu menciptakan pemimpin yang berkualitas? Jadi yang kita tahu kan bahwa pemimpin itu banyak menggunakan kesempatan, mungkin mereka misalnya ada fasilitas mereka gunakan dengan hal-hal yang pribadi misalkan, itu kan menyalahkan aturan sebenarnya ya. Lalu kemudian bagaimana sih supaya mereka ini bisa menciptakan orang berkualitas itu, bagaimana pendidikan itu harus apa? Ya, kita dapat melihat ya, mungkin saudara belum pernah melihat bagaimana situasi di luar sana. Kita sering menemui orang yang kita temui, mereka bukan orang sembarangan ya. Kalau mungkin ada teman kita, kerabat kita, mereka yang menjadi seorang pemimpin, tapi belum tentu berkualitas. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang yang menjadi pemimpin yang berkualitas itu ataupun berpengalaman, mereka memiliki program kerja yang mendukung. Pertama, begini, dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas itu, mereka harus memiliki pengalaman. Dari hal sekecil pun itu menjadi suatu pekerjaan yang sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin. Karena dari hal kecil saja dia bisa melakukan, berarti dia bisa melakukan hal besar. Tetapi jika hal kecil pun dia tidak bisa menyelesaikan, hal besar pun menimpa dia, tentu tidak akan bisa dia menyelesaikan. Jadi seorang yang menjadi pemimpin yang berkualitas, dia dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Tapi di dalam dunia pendidikan, bagaimana menciptakan seorang pemimpin yang berkualitas, maka di situ kita memiliki suatu terbentuknya suatu organisasi. Di dalam organisasi itu menjadi suatu pengalaman bagaimana kita dapat memberikan suatu masukan, pemahaman terhadap orang-orang lain, terlebih terhadap teman-teman dalam berorganisasi ini. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk menanggapi hal tersebut? Nah, kita dapat melihat seorang pemimpin yang berkualitas itu mereka yang bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan tanpa melakukan tindakan yang mungkin tidak diinginkan. Nah, orang yang pemimpin berkualitas, mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Oke, selanjutnya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai sistem zonasi sekolah? Apakah Anda setuju? Sistem zonasi seperti yang kita tahu kan bahwa orang-orang di pedesaan mereka juga ingin loh sekolah seperti orang di perkotaan. Supaya apa? Supaya mereka bisa belajar lebih luas. Bagaimana sih seorang itu mempunyai gagasan? Bagaimana sih menjadi seorang pemimpin? Nah, apakah Anda setuju dengan sistem zonasi? Apakah baik menurut Anda atau tidak? Kalau menurut saya itu tidak baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita dari pedalaman, dari kampung, ingin sekali menempuh pendidikan, tetapi hanya karena kita dari zona yang berbeda, sedikit saja perselisihan bahwa anak-anak tidak bisa menempuh pendidikan. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau orang-orang di kampung ingin menempuh pendidikan yang anak luas, mereka dari
dari kampung datang ke kota ingin menuntut ilmu, tapi hanya karena zona mereka tidak dapat masuk. Nah, hal ini bagi saya sangat tidak baik bagi pemerintah. Seharusnya untuk menjadi seorang siswa atau mahasiswa yang ingin menjadi pendidikan yang berkualitas, sebenarnya jangan menentukan dari zonanya, tapi dari niat, keinginan anak-anak yang ingin menempuh pendidikan, itu yang diutamakan. Tetapi sekarang entah mengapa, secara khusus di daerah kita, Kabupaten Sintang ini, kita dapat melihat setiap anak-anak dari kampung harus dari zona ini, dan harus juga pindah dari domisili mereka agar mereka dapat bisa menempuh pendidikan. Saya mengharapkan di tahun berikutnya hal ini tidak akan terjadi lagi, sebab semua orang punya keinginan, punya kehendak. Jika tidak terbuka hal seperti yang kita inginkan, maka orang-orang dari kampung tidak akan berkualitas, tidak ada gunanya. Orang mengatakan pendidikan itu perlu, iya memang perlu, tetapi bagaimana orang-orang yang dari kampung hanya karena zona aja mereka tidak bisa masuk? Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka perbuat? Janganlah menentukan dari zonanya, alangkah baiknya kita utamakan dari keinginan siswa ataupun mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan, yang mereka ingin menuntut ilmu, itu yang diutamakan. Oke. Selanjutnya adalah banyaknya tenaga guru honorer yang notabene mereka lulusan SMA dan diminta untuk mengajar karena memang kekurangan guru. Kemudian ini menimbulkan dampak buruk bagi generasi penerus. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah terkait hal ini? Jadi di beberapa pedalaman itu banyak yang guru-gurunya itu kurang berkualitas, karena lulusan SMA, bukan karena mereka tidak mampu dan tidak bisa, karena mereka memang jenjangnya sampai di SMA, mereka belum punya pengalaman dan belum belajar lah untuk menjadi seorang guru itu seperti itu. Nah, menurut pandangan saudara, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menciptakan generasi yang hebat, guru yang berkualitas, supaya bangsa ini, negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas? Ya, nah di sini sangat jelas saya dikatakan bahwa bagaimana menjadi seorang guru yang dapat berkualitas, memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh sebab itu, peluang pertama dari pihak pemerintah memberikan langsung terjun ke lapangan, memberikan penglihatan bagaimana situasi pendidikan yang ada di desaan, pedalaman. Kita dapat melihat di sana banyak sekali mahasiswa ya, terlebih yang baru tamat SMA saja sudah menjadi guru. Tetapi dalam kualitas pendidikan mereka kurang karena pengalaman mereka itu sangat terbatas. Beda orang yang sudah menempuh pendidikan yang memang benar pendidikan perkuliahan, karena mereka dididik dan diajar sesuai dengan jurusan mereka dan mereka sesuai dengan keinginan pemerintah. Tetapi mengapa masih ada dari setiap daerah ataupun pedesaan dari tamat SMA saja sudah menjadi guru? Nah, sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya orang yang kuliah terhadap dunia pendidikan di pedesaan? Nah, itu menjadi suatu penyimpangan ya, bagaimana pihak pemerintah memberikan penyaluran bagaimana situasi pengajaran pendidik di dalam setiap desa. Nah, dari hal itu pihak pemerintah harus memberikan dukungan, motivasi, ataupun menegaskan dalam dunia pendidikan itu harus pertama guru setidaknya harus minimal tamat S1 sarjana, itu yang diutamakan, karena pengalaman mereka terhadap pendidikan itu sangat luas, bisa dikatakan luas dibanding yang masih SMA. Bukan berarti kita merendahkan anak-anak SMA, tidak, tetapi memang kenyataannya, sebab seorang guru itu perlu memiliki mental, sifat yang harus ditanamkan, memberikan contoh yang harus ditanamkan
kepada anak-anak yang ada yang diajarkan. Nah, jika tidak, maka dampak hal itu akan merusak apa namanya, karena termasuk di daerah saya sendiri itu ada mereka yang tamat SMA langsung jadi guru, diminta untuk bantu mengajar. Jadi itulah kualitas pendidikan menurut saya memang sedikit kurang. Jadi pihak pemerintah seharusnya memberikan seperti kunjungan ke setiap sekolah-sekolah yang ada di pedesaan ataupun di pedalaman kabupaten ataupun seluruhnya apa yang di sekolah yang ada, wajib itu melakukan kunjungan karena agar mereka lebih mengetahui bagaimana dunia pendidikan itu, agar dunia pendidikan dapat lebih berkualitas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk kesimpulannya saya akan memberikan di sini bahwa pendidikan itu penting ya. Sebelum kita kembali kepada politik. Sekian wawancara saya pada malam ini. Saya mohon maaf dan ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam.